Supaya nanti tertib menggunakan jalan ya, supaya jangan melebar. Kita hanya kanan, tidak paham. Tegap, gerak. Menghadap ke saya, gerak. Binaan dari dinas kami. Izin teman-teman, nanti sebentar di sini akan menyesuaikan. Ya, apa kepala PD yang pakaian cantik-cantik, ibu-ibu PKK ya. Halo PKK, pakaian PKK. Ada teman-teman DPRD, saya hormati Bapak, yang mudah-mudahan sebentar yang beruntung bisa menggunakan dengan baik. Hari ini kita tentu bersyukur juga karena kita bisa bersama-sama untuk merayakan Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni setiap tahun, dan ini kalau nggak salah mungkin sudah yang ke-38 kali atau 39 kali. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ada sekalian yang juga mengikuti jalan santai pada hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa sejatinya Harkanas ini kita jadikan sebagai momentum untuk mensosialisasikan dan mengoptimalisasi fungsi keluarga. Dan 8 fungsi keluarga yang ada, agar harapan kita sesuai dengan tema dari Harkanas ini, yaitu adalah mari kita mencegah stunting supaya keluarga juga terbebas dari stunting. Nah, di Wakatobi alhamdulillah persentase terakhir stunting kita ini sudah di bawah target nasional dari 14%, kita sudah 13% lebih. Nah, ini kita berharap bahwa persentase ini kita turunkan terus agar di Kabupaten Wakatobi sesuai dengan tujuan kita untuk menciptakan generasi yang tangguh dan berketahanan, maka kita akan bisa capai di masa depan dengan mengoptimalkan fungsi keluarga dalam pencegahan stunting. Oleh karena itu, kita juga bersyukur sekali di Kabupaten Wakatobi semua sumber daya alam kita ini juga kalau dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk sumber daya yang hayati, baik air di darat maupun yang ada di laut, maka ini akan sangat mendukung penurunan stunting, karena itu kita berharap bahwa di situ pencegahan kekurangan gizi kronis yang salah satu penyebab stunting ini bisa kita juga wujudkan. Dan kita berharap juga di masa yang akan datang, di masa depan ini, kita juga di generasi Wakatobi akan semakin tangguh dengan pemahaman kita semua, terutama keluarga ini dalam hal pencegahan stunting melalui pemahaman-pemahaman dan sosialisasi yang kita lakukan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya hanya mengharapkan pada kesempatan ini agar kita semua tertib untuk jalan, dan saya berharap bahwa kita sebentar bisa menggunakan jalan dengan baik. Tidak boleh kita meluber dan tidak bisa kita memonopoli jalan, karena di sini di sana nanti ada pengguna jalan yang lain, terutama yang bersepeda motor, memperingati Hari Keluarga Nasional. Sehingga sekali lagi, mari kita jalan dengan baik. Kita berharap hadiah ini tentu saja ini juga bermanfaat untuk kita semua. Saya kira demikian apa yang bisa warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan Hari Keluarga Nasional ini kita bisa jalan dengan baik. Saya melepaskan. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo jalan. Luar biasa. Mana Gendre? Salam Gendre. Salam Gendre. Siapa kita? Wakatobi. Siapa kita? Wakatobi ya. Siapa kita? Siapa kita? Salam Gendre. Salam Gendre. Salam Gendre. Siapa kita? Mantap. Semakin pede saya kalau membagi Wakatobi kita pastinya semangat begini. Mantap. Salam Gendre. Salam Gendre. Siapa kita? Siapa kita? Mantap. Saudara kita sehat semua. Mudah-mudahan corona semakin menjauh. Kita lakukan juga jalan santai begini dalam rangka HUT RI dan HUT Wakatobi. Yang jangan masuk tenda ya, jangan masuk tenda, sudah teratur barisan, yang baru datang
tangannya, Dengre. Nampak. Musiknya lagi luar biasa. Memang ada bagian itu nampak. Biar ada saya di lapangan langsung goyang. Salam Dengre. Salam Dengre. Siapa kita? Pak Budi belok kiri, Pak Budi. Hei, nomor 2 kah? Ayo masuk. Hei. Yang terang kan?
mau snack langsung aja. Ibu PKK yang bagus-bagus bajunya di sini, seragam. Iya, di sini. Sini. Oke. Mantap. Pak Kapolri, hei. Ayo menyesuaikan yang di belakang. Ada di belakang menyesuaikan. Yang mau snack juga saya ambil aja. Luar biasa. Ayo sampai belakang menyesuaikan. Ya, bergabung di bagian sini. Nah, PKK sini, seragam. Ayo sini, Pak sini. Luar biasa. Hebatnya ini olahraga. Akhirnya tidak ada yang kusuk-kusuk. Mantap. Hei. Luar biasa. Hebatnya ini musik. Mantap. Ayo semangat, genre semangat. Mantap. Hei, luar biasa. Pak Tele kita mau bupati dan wakil bupati kita begini. Energi. Siapa kita? Wakatobi. Yang kurang semangat sekali. Siapa kita? Wakatobi. Bagaimana tepuk tangannya? Izin ibu atau tamu-tamu VIP yang bisa bergabung. Iya, inilah senam genre. Adik berdua di depan adalah Duta Genre Wakatobi yang telah membawa nama harum Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan peserta kurang lebih 50. Ini adalah perwakilan remaja se-Kabupaten Wakatobi. Ayo menyesuaikan. Ayo, Ibu Kadis KB, ayo.
ke panggung, kita pencabutan lot. Tangan. Oke, maju. Langsung kasih teratur. Bapak Ishak. Ada ini nama kepala keluarganya siapa? Nama bapaknya. Ya. Siapa? Aswin. Terus. Gafarud. Pak Gafarudin. Gafarudin. Ya. Oke. Bapak Tasrik. Bapak. Ayo diteriakkan nomornya. Yakin. Ayo. Oke. Nomornya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak Iqbal, lihat sini Pak Iqbal. Mana? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Depan juga ya ada acara di DPRD, kita ke sana lagi rame-rame sambil piknik di puncak Barakati. Ayo. Iya. Wakil Ketua 1. Tanya. Izin Pak, lihat sini Pak. Lihat sini Pak. Bapaknya siapa? Oh iya, mau ditanya dulu. Ini kepala keluarganya siapa? Ayah. Oh iya, Bapak Ayudi, Pak. Ayudi. Ini siapa nama Terus. kepala keluarganya? Bapak Kaswadi. Kasmadi. Oh iya, Pak Sekdis ya. Selamat, sudah. Silakan Oh, Pak iya. Ketua untuk menyerahkan hadiah. Oh, kena ya. Berarti ini luar biasa. Ya, ayo. Undiannya di depannya. Ya. Di depannya. Nah, nomorku itu. Nomorku Bu. Ayo, kasih mic. Nomor 250. 250. Mana? Hadiah. Tanya dulu nak anaknya. Ini Orang tuanya. siapa? Nama kepala keluarganya? Nama bapak nak. Ya. Ya. Terus nama bapaknya Pak Albert. Albert. Ya, oke. Yang ini siapa vaksin. nama orang tuanya? Ya. Yang Nama bapak. Kenapa bisik-bisik kan sebentar saya sebut juga ya? Oh iya. Nanti dia lapor ke saya saja. Iya. Yang penting dia sudah vaksin bapaknya. Ya. Rusfiadi. Oh, Rusfiadi. Oh, Pak Kadis ya? Oke. Izin? Iya, Iya, silakan. Luar biasa. Kita tambah semangat tadi karena di jalan sepanjang Iya, jalan selanjutnya foto. semangat Oh sekali. iya, Pak, mungkin Iya. sekarang hadiahnya ditingkatkan lagi, Pak. Oke. Kipas angin dari Dinas KB. Ini kipas angin ya. 2, karena kita 2 nomor, siapkan Iya. 2. Silakan. Yang pertama, Pak. Iya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat ya. Baik, dan yang satu akan mendapatkan hadiah hiburan. Sini Pak Waka. Lihat ke sini Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Baik. Baik, kita lanjutkan dengan foto bersama. Baik, dan ini hadiahnya juga kita tingkatkan lagi ke dispenser. Jadi semuanya berdoa supaya mendapatkan hadiah utama kita adalah sepeda. Nomornya 2 digit. Jadi yang 3 digit tidak usah diangkat. Ada yang punya nomor 1, 4. Bupati untuk menyerahkan hadiahnya 1 unit dispenser. 1 unit mobil. Baik, silakan. Satu, lah sini, boleh foto sini. bersama. Buat di kantor katanya. 1, Iya. 2. Lah sini 1, 2. Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa semua. Ya. Ayo kuponnya dilihat baik-baik. Ya. Ini nomor berapa ini? Iya. Dengarkan baik-baik, ini untuk kompor gas 2 pemenang. Nomor 91. 91 panggilan luar biasa. Ayo. Wah. Nomor 401. 401 Persilakan Bupati Wakatobi dan Ibu. Ada yang 402, mari. Rezeki. Kerja Pasikda, itu kerja Pasikda kita sering berperan dalam situasi yang tepat. Oke. luar biasa. Ayo.
Iya. Maaf. Sini. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk foto bersama. 1, 2, 3, baik. Baik, terima kasih. Berikutnya 176. Kalau dalam soal kena doya satu Pak. Cuaca panas di sekretariat. Luar biasa. Sini. Iya. Sini. Kalau tidak heboh rapat bukan Pak Bakri. Oke. Baik, kita foto dulu. Iya. Lima dulu. Ada satu lagi. Setelah itu hadiah utama. Iya, Pak, hadiah utama. Keluarga. Iya, saya lupa lagi Iya, ini menanyakan. keluarga. Kepala keluarga. Itu tempat kuponnya. Ayo. Jadi Pak Kepala Protokol mungkin bisa dijelaskan jangan sampai nanti ada yang pemenang ternyata double. Kalau double kira-kira bagaimana jalan keluarnya? Ayo. Ya. Silakan Bu Wakil umumkan. Iya. Nomor 75. Lihat nomornya. Mana nomornya? Apakah masih ada 75 yang lain? Awan Pak Bupati. Risiko di pembuat. Apa yang mau ditanyakan dulu untuk pengesahan? Verifikasi akhir, screening. Salam genre. Apa genre itu ada 3? Iya. 1, mau apa? Oh kok dibantu. Iya. Oh masih ponakan. Masih ada peluang kayaknya yang lain. Untuk semuanya acara kita yang hebat ini. Baik, kami mengundang dengan Bu. Hari Nusantara, Kabupaten Wakatobi sebagai tuan rumah. 1, Bulan Desember, HUT Wakatobi. 3. Luar biasa. Oke. anak stunting. Tepuk tangan dulu. Perkembangan stunting di Baik, kami persilakan Bapak Kadis Kabupaten KB Wakatobi. untuk menyematkan kepada Bapak Bupati sebagai Bapak asuh anak stunting. Bapak asuh Anak stunting. stunting. Belakangan Pak. Tepat sekali, Bapak asuh anak stunting. Sebelum dinobatkan, beliau pun hampir setiap hari memantau perkembangan stunting di Wakatobi. Dan paripurna sekali ya, persiapannya Dinas KB ini. Protokoler tidak terlalu lagi banyak berbuat karena sudah. Salam genre. Ya. Salam genre. Ayo. 1, 2, Mundur. 3. Salam genre. 1, 2. Saya lagi 1, 2, 3, Salam baik. genre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genre masuk semua. Ayo. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya. Genre masuk semua. Ada yang duduk. 1, 2, 3. Oke. Oke, 1, 2, 3. Kamera tak, Bu? Kameranya. Baik, oke. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi Bunda, 1. Oke, baik. Iya Mama. Sini Pak, 1, 2, 3. Sini Pak, 1, 2, 3. Oke. Pak Ketua, Pak Wakil, 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Sini lihat sini Bu. Langsung Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Izin sudah di-share di grup. Kita akan semua kepala OPD, staf ahli, asisten dan para kabak KKN, Sudah. 1, 2, 3.
persiapan dari Oke, baik, jam Bu. 3. Persiapan komunikasi di halaman kantor. Sini Pak, sini Pak. Lihat sini Pak, lihat Di sini. halaman kantor ada Bapak sekarang sebagai penerima setelah itu, Ah. iya Pak. Sini Pak, akan sini Pak Kadis. Oke. dibagi Bapak angkat masing-masing kepala desa lurah. Sini Pak. Oke. Terima Lihat ke kasih. sini Pak. Yang kedua, Oke. acara juga telah masuk informasi untuk tugas-tugas kita para asisten 1, kabak, 2, 3. staf ahli, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Selamat Hari Kebebasan Nasional ke-99 Wakatobi. Mantap. Oke, baik. PLKB se-Kabupaten Wakatobi. Lomba ini Ibu Bupati kami adakan berkaitan dengan kegiatan Hari Keluarga PKB yang ada di Kabupaten Wakatobi. Baiklah, untuk menyingkat acara, berikan kesempatan kepada Ketua Panitia Penyelenggara untuk memberikan sedikit sepatah Bupati pada hari ini. Kepada Ibu Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Kabupaten Wakatobi kami Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wakatobi, yang saya lakukan lomba penyuluhan stunting yang dilakukan oleh seluruh PLKB PKB se-Kecamatan se-Kabupaten Wakatobi. Tujuan dari lomba ini diharapkan teman-teman yang ada di lini lapangan mampu menyuluhkan stunting ke desa-desa atau kelurahan yang mereka pegang, dan juga membina teman-teman tim pendamping keluarga yang ada di desa kelurahan yang menjadi wilayah pendampingannya. Sebelum kita mulai, teman-teman PKB yang akan melakukan yel-yel stunting. Kepada teman-teman kami persilakan. Di tahun 2024, kalau nasional itu katanya berada di 14%, prevalensi stunting mudah-mudahan di Wakatobi dari 13,5 itu kembali lagi menurun. Dalam kegiatan ini ada lomba penyuluhan stunting bagi ibu-ibu sekalian, petugas lapangan KB, juga PKB, petugas lapangan KB, penyuluh KB dan petugas lapangan KB. Tentunya yang saya harapkan ataupun tujuan dari pada kegiatan ini tentunya agar kemudian kita ini bisa memberikan penyuluhan yang terbaik dan tepat kepada masyarakat kita. Ya, tujuannya seperti itu, sehingga para penyuluh yang ada pada kesempatan ini tentunya harus ada penguasaan ilmu tentang apa yang akan disampaikan. Ya, bagaimana kita mau terampil atau mau bagus dalam penampilan kita kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan, meyakinkan kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk melakukan apa yang sepatutnya dilakukan untuk mencegah stunting. Itu harus kita punya ilmu dulu, penguasaan materi, sehingga kita bisa tampil dengan baik, kemudian kita menyampaikan dengan tepat, sehingga mereka yakin dan mau melakukan atau merubah perilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tujuannya seperti merubah perilakunya. Yang perlu diketahui dalam stunting, terutama menyamakan persepsi kita selama ini. Mereka tahu bahwa yang pendek itu stunting, tidak seperti itu. Tentang pencegahan, karena itu tidak bisa diobati, itulah bahayanya. Jenjang pertumbuhan kehidupannya ke depan itu akan terganggu. Itu sehingga Ayo Ibu Tuti goyang. Dua salah. Moda menghina buah-buah besar.
Dengan kepiting. Penyuluh KB Wakatobi akan menampilkan yel-yel stunting. Musik. Jadi setan. Musik. Mana tepuk tangannya? Goyang. Ya ada punya bicara. Jadi dia buka itu anunya. Apa salah anaknya? Ibaratnya tak cukup. Karena salah orang tuanya yang tak pandang pola asli. Akhirnya anak gagal tumbuh. Itulah yang disebut stunting. Terlalu banyak. Mari bersama cegah stunting. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jalan-jalan ke Tomia sekarang. Tidak bisa pakai kating-ting. Cegah stunting itu penting agar Wakatobi sehat sentosa. Banyak kodenya tuh. Banyak kodenya.
Alhamdulillah baik ya. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Heni Jayanti. Saya penyuluh keluarga berencana dari Kecamatan Wangi-Wangi. Dan hari ini saya akan berbagi informasi dengan ibu-ibu tentang bagaimana pencegahan stunting pada anak. Tapi sebelumnya, apakah ada ibu-ibu yang tahu apa itu stunting? Baiklah, sambil kita melihat gambar yang saya bawa ini ya ibu-ibu. Jadi, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan karena kekurangan zat gizi secara kronis dari sejak 1000 hari pertama kehidupannya, yaitu sejak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Dan psikologi anak ya ibu-ibu. Nah ibu-ibu, ciri-cirinya yaitu tinggi badan anak tidak sesuai dengan kondisi normal usianya, atau bisa dibilang pendek atau kerdil. Nah, yang terlihat pada anak yang mengalami stunting yaitu tinggi badan anak pendek, yang kedua anak kurang cerdas, kurang tanggap, dan mudah sakit. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan jadinya stunting pada anak. Jadi ibu-ibu, kemudian ibu-ibu, apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu penyebab stunting? Nah, penyebab stunting itu yang pertama yaitu masih ada ibu-ibu dan keluarga yang masih kurang pengetahuannya tentang sebelum kehamilan dan semasa hamil dan setelah melahirkan. Akibatnya sehingga terjadinya kekurangan gizi sehingga terjadinya asupan nutrisi yang tidak tercukupi untuk anaknya. Nah, kemudian yang kedua yaitu masih ada ibu-ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan terdekat. Nah, tidak rutin mengunjungi pelayanan kesehatan sehingga kehamilannya tidak terkontrol dengan baik. Dan yaitu pola asuh yang salah terhadap anaknya dan tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan adanya sanitasi yang buruk. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stunting pada anak. Nah, ibu-ibu, kalau sudah terjadi stunting, apakah ciri dan dampaknya? Nah, yang paling menonjol pada anak yang mengalami stunting yaitu tinggi badan anak pendek, tidak sama berbeda dengan anak seusianya ya. Nah, pertumbuhan, perkembangan akan terhambat. Selain itu, anak yang mengalami stunting wajahnya lebih awet muda. Selain itu ibu-ibu, anaknya rentan sakit dan sulit memahami sesuatu ya ibu-ibu ya. Berdasarkan penjelasan yang saya berikan tadi, menurut ibu-ibu dampak stunting itu buruk atau tidak? Berbahaya atau tidak ibu-ibu? Nah, jadi penting bagi kita sebagai orang tua mengetahui bagaimana cara pencegahan stunting. Nah, yang berikutnya, ibu hamil. Nah, ibu hamil jangan lupa rutin memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan. Pertama, kehidupannya. Bagaimanakah melihat apakah anak itu stunting? Dengan cara melihat satu, tinggi dan beratnya tidak sesuai dengan umur seusianya. Kedua, kurang tanggap atau kurang cerdas. Kemudian itu rentan terkena penyakit. Adapun 8 fungsi keluarga yaitu marilah izinkan saya untuk bernyanyi 8 fungsi keluarga. Iya. 8 fungsi keluarga, agama yang pertama, sosial, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan,
Tebina keluarga balita eliminasi masalah anak stunting. Dahan ya mana soal lain namai lama mai. Umura ku perkenalkan diri lagi dah. Teya Kuana, Teh Justina Syahni, Teya kita penyuluh kaben ini Kecamatan Wangi-Wangi. Jadi amin ambil ada ku buka lagi, ku buka dari buka aku Australia. Umura, tolong salam PKB Mas lagi dah. Lain nama mama mai. Atau nanti lagi nih ambil ada tolong salam PKB Mas. Orang masalah stunting iso te kondisi nu anabou gumagal perkembangan atau pertumbuhan orang dikarenakan nu kurang gizi no secara kronis. Mini baba 1000 olo baba uido ano sampai umur 2 tahun. Jari wana umah pencegahan awai namai mama mai dahani emo. Pencegahan supaya ada 3 poin. Poin pertama, mina babau awal kehamilan. Ane pun kelang-kelangkano. Yang pertama, penuhian nutrisino. Awana contohno, mangaena imanga smeha. Contohno terokau mijo, tebaya, tekau dawa, terokau bakato, mangaten peno, kegora uno. Bari molingai penambah darah tablet penambah darano. Poin kedua, bara ASI eksklusif. Titien anabau mina lamono ido apa umur nomo komba. Jadi ara lamono ido anabau. Maaf, saya lupa poin kedua. ASI kolostrum. Dahani ASI kolostrum masih paina. Jari teh asi kolostrum iso teh ubuti tu bari namai lamo midona anano baba keluar nau titi iso ane masuk ke ngano gua teh asi kolostrum teh amai karena muhute mukuria tu. Jari teh iso teh ngano kono masuk teh asi kolostrum murane ke kalam bemai kana wane mai ana dah. Jari asi kolostrum masa pera manfaat pera gunano te ako jumaga te antibody anabau te magwa te antibody anabau. Poin ketiga ASI eksklusif titien anabau apa umur nomo komba bara lagi di posampurwa di mangano karena te anabau lamomi doiso te lambung de bayar. Jari berbahaya rasanya no kimakisa ente manga aro jari titi lagi lah. Dahane wai namai terutama te wai namai anai dahane PS ke paira PS iso te manon te makanan pendamping ASI te pendamping menuju titi media baiso. Jari aran umur nomo komba na bau. Jari untuk makanan pendamping awana te bubur halusu teba itu tumbuh te bubur aro jari to sampure ke baya itu yang menyehatkan anak-anak yang akan mempercepat pertumbuhan anak-anak. Jari apa ya saya mengerti kami kita lanjuti baik namai stunting itu pendek tapi pendek belum tentu stunting. Bisa ibu-ibu? Bisa. Jadi rodae tes stunting iso nomo pera. Toka ara nomo pera sagau kate keturunan. Anak rentan terkena berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, jantung, bahkan kanker. Kalau sudah seperti itu bahaya atau tidak ibu-ibu? Ya, maka dari yaitu tingginya tidak sesuai dengan tinggi anak pada seusianya. Itu disebabkan oleh karena kurangnya asupan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Salah pola asuh, salah pola makan, dan lingkungan. Kemudian biasanya anak yang stunting itu
cenderung tidak ceria, tidak sehat. Tentunya ibu-ibu di sini tidak menginginkan anak dengan kondisi seperti yang saya sebutkan tadi. Kita semua mengharapkan anak-anak kita dapat tumbuh sehat, cerdas, dan ceria. Maka karena itu ibu-ibu, untuk mencegah anak kita stunting, maka bisa dimulai dari masa kehamilan. Itu sudah harus diperhatikan kesehatannya bagi ibu hamilnya. Tumbuh anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi kronik sejak 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Salah pola asuh, salah pola makan, dan lingkungan. Ibu-ibu sudah tahu bagaimana anak yang stunting itu, ibu-ibu? Anak yang stunting itu, ibu-ibu, tubuhnya pendek dan tidak sehat. Tapi ingat ibu-ibu ya, pendek belum tentu stunting. Makanya orang kita amai bangse nongae na stunting iso nokusi ya, nokusi atau te umuruno telangano ke baano beakan sesuai ke umuruno. Hale anak-anak yai nokuhoho. Makanya itulah yang disebut dengan stunting. Ada lagi ibu-ibu anak yang sehat. Bagaimana anak yang sehat itu, ibu-ibu? Cepat tanggap dan selalu semangat dalam beraktivitas. Tentu ibu-ibu semua di sini ingin anaknya sehat kan ibu-ibu? Bebas dari stunting, cerdas, cepat tanggap dan semangat dalam beraktivitas. Baiklah ibu-ibu. Apakah ibu-ibu sepakat jika anaknya sehat, cerdas, dan bebas dari stunting, ibu-ibu? Sepakat ya ibu-ibu? Sepakat. Kalau ibu-ibu sepakat, apa yang harus dilakukan agar anaknya tumbuh cerdas, cepat tanggap, semangat dalam beraktivitas, dan bebas dari stunting? Yang perlu diperhatikan ibu-ibu adalah apa ibu-ibu? Apa ibu-ibu? Yang perlu diperhatikan adalah ketika hamil, ibu jangan lupa mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Apa itu makanan bergizi seimbang ibu-ibu? Makanan bergizi seimbang adalah asi, telur, ikan. Setuju ya ibu-ibu? Jangan lupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Jangan lupa ibu-ibu, setelah itu kunjungi petugas kesehatan untuk memeriksakan kehamilan. Berapa kali ibu-ibu memeriksakan kehamilan ke petugas kesehatan? 8 kali selama masa kehamilan. Ya ibu-ibu, kalau tidak ada masalah dalam kehamilannya, cukup ya ibu-ibu. Oke, selanjutnya apa ibu-ibu yang harus diperhatikan agar anak kita tumbuh sehat, cerdas, bebas dari stunting? Yang perlu diperhatikan adalah ibu hamil harus mengkonsumsi suplemen atau vitamin dan tablet penambah darah yang diberikan oleh petugas kesehatan sesuai dengan resep dokter. Ya ibu-ibu, setelah anaknya akan lahir ibu-ibu, apa yang harus dilakukan? Setelah anaknya akan lahir ibu-ibu, jangan lupa apa ibu-ibu? Setelah anaknya akan lahir, jangan lupa melahirkan ke petugas kesehatan. Ke petugas kesehatan bisa di Polimes maupun di rumah sakit. Ya ibu-ibu, setelah anaknya lahir, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan setelah anaknya lahir adalah INP, inisiasi, penyusun dini, dan pemberian ASI eksklusif. Ya ibu-ibu, ya setelah apa tujuannya, kenapa harus diberikan ASI eksklusif ibu-ibu? Tujuannya adalah untuk mempererat ikatan batin anak dan ibunya. Ya.
Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Yang saya cintai dan saya banggakan daerah tentang percepatan penurunan di Kabupaten Wakatobi yang kita bahagia. Perlu saya laporkan bahwa kegiatan orientasi pendamping seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Wakatobi. Di Kecamatan Binongko telah dilaksanakan, di Kecamatan Tomia telah dilaksanakan, di Pulau Kaledupa telah dilaksanakan, dan di Pulau Wangi-Wangi juga telah dilaksanakan. Dan ini sudah untuk latihan yang ke beberapa kalinya. Untuk kegiatan orientasi tim pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting. Bapak dan Ibu hadirin, bahwa keberadaan kita sebagai tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting tentunya sesuai dengan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting itu sendiri, di mana di dalam peraturan itu sendiri telah dijelaskan perlunya membentuk tim-tim pendamping yang ada di tingkat desa dan kelurahan. Olehnya itu saya berharap kepada keluarga saya yang dipercayakan oleh kepala desa dan lurah sebagai tim pendamping keluarga di tingkat desa dan kelurahan masing-masing, marilah kita bekerja maksimal, marilah kita bekerja sesuai dengan apa yang diarahkan, sesuai dengan apa yang kita ditugaskan dalam percepatan penurunan stunting itu sendiri. Tentunya bagaimana kita membangun sinergitas dengan berbagai macam multisektor yang ada di wilayah Kabupaten Wakatobi ini. Ditanggung oleh Bapak dan Ibu, identifikasi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Bagaimana tentang pendampingan terhadap keluarga-keluarga kita, ibu-ibu yang ada di tim pendamping keluarga, bagaimana pendampingan terhadap calon pengantin. Tentunya untuk mendampingi calon pengantin 3 bulan sebelum mereka melaksanakan kegiatan perkawinan atau akad nikah, tentunya ibu-ibu yang dipercayakan sebagai TPK sudah harus mendampingi calon-calon pengantin terhadap keluarga-keluarga yang memiliki balita. Itulah tugas utama daripada tim pendamping keluarga yang ada 2021 tentang percepatan penurunan. Olehnya itu saya berharap banyak keluarga. Tentunya ini adalah tugas yang sangat berat. Ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rahmat, diberikan hidayah, sehingga di tingkat desa dan kelurahan secepatnya bisa kita laksanakan di Kabupaten Wakatobi yang kita cintai. Semoga rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Saya mendengar tadi dari Pak Kepala Dinas PPKB bahwa kegiatan orientasi atau pelatihan TPK itu sudah beberapa kali dilakukan. Setidaknya sudah ada gambaran bahwa apa yang menjadi tugas-tugas ibu-ibu sekalian nantinya di lapangan, terutama dalam melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Sekarang ini kita masih juga merupakan daerah yang termasuk salah satu lokus stunting nasional. Ada beberapa kabupatennya di Sulawesi Tenggara, hampir semua ya. Sekali membahas tentang ini, kami berupaya melakukan perbaikan dalam pendataan ibu kita bersama tentunya yang ibu-ibu juga yang masuk dalam TPK. Kebetulan kami punya pilot project di Desa Mula Utara, yaitu keluarga PKK tangkap dan tangguh bencana peduli stunting. Kami memulai dari sana dengan harapan bahwa ke depan itu semua kami mudah-mudahan kami bisa melakukan pendataan yang benar dan yang mendekati seperti apa yang diharapkan, sehingga ke depan kami berencana untuk kemudian menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain di seluruh desa yang ada di Kabupaten Wakatobi. Dalam tim percepatan stunting daerah kita, saya harapkan ibu-ibu sekalian supaya bisa melakukan atau memahami, pertama-tama itu harus kita memahami tugas-tugas kita TPK itu sendiri. Pertama kita harus punya ilmu, pemahaman apa yang menjadi tugas-tugas kita
serta kemudian kita mempraktekkan di lapangan dengan sebaik mungkin. Adalah sebagai pemberi penyuluhan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama keluarga yang menjadi sasaran, keluarga kelompok yang menjadi keluarga sasaran, apa istilahnya tadi? Yang beresiko stunting. Sebagai penyuluh, kemudian memfasilitasi pelayanan rujukan, kemudian memfasilitasi pemberian bantuan sosial, ya harus dipahami itu. Ketiga adalah sebagai surveillance dalam mendata kelompok-kelompok yang beresiko, keluarga yang beresiko stunting. Keluarga-keluarga yang beresiko stunting itu sudah disampaikan juga oleh Pak Kadis tadi. Keluarga yang mempunyai anak-anak 1000 HPK, ibu hamil, tapi memulai dulu dari pasangan calon pengantin, ya. Mana ternyata kalau ada calon pengantin yang ada di desa itu, ternyata pendampingannya harus 3 bulan sebelum itu. Untuk calon pengantin sendiri berarti penyuluhannya adalah harus cukup umurnya, ya. Harus cukup umurnya, harus sehat calon pengantinnya. Kemudian di calon pengantin ini diberikan tambahan-tambahan ilmu bagaimana nantinya mereka persiapan mereka untuk menjadi, kalau yang catin wanita berarti dia menjadi calon ibu, kalau yang laki-laki berarti dia harus punya penghasilan. Saya kira seperti itu ya, bahwa karena pentingnya peran ibu-ibu sekalian yang ada di desa melalui dinas terkait, juga dari pemerintah desa setempat tentunya dukung para TPK kita yang akan di lapangan, yang akan bergerak di lapangan, karena mereka bergerak langsung di binaan wilayah kita masing-masing. Tentunya kesuksesan ini adalah membawa semoga ibu tetap diberikan kesehatan kekuatan lahir batin untuk tetap membimbing PKK, ketua tim penggerak PKK kecamatan maupun desa, mendapat dukungan dari ibu-ibu kecamatan, tim penggerak kecamatan. Saya melihat data luar biasa. Kalau berdasarkan stunting, ya, berdasarkan tinggi badan sesuai umurnya, untuk di Sulawesi Tenggara kita masih mencapai angka 30,2. Tetapi ada 3 kabupaten yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu Busel, Buton Tengah, dan Buton. Sedangkan yang paling rendah ada 3 kabupaten. Yang paling rendah ada Kolaka Timur, yang kedua Kota Kendari, yang ketiga Wakatobi. Kasih aplaus dulu Wakatobi. Mudah-mudahan menjadi penyumbang yang tertinggi untuk tidak terjadi stunting, ya. 2, 3, sekali lagi. 1